Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu bahasa, salam satu Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, diberikan kemudahan ataupun rezeki di segala arah. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video, yaitu di saluran YouTube-nya Tren Republika, yang berjudul menurut saya ini lucu. Bos Malaysia mengklaim diaspora Suriname juga dianggap Melayu. Ini sangat jauh sekali mereka menghayalnya. Tidak banyak basa-basi, yuk kita sama-sama simak video ini. Boleh jadi kaum Melayu Malaysia masih terus kebingungan. Mereka ingin menjadi bangsa Malaysia, ingin jadi Melayu Mahawangsa, atau ingin menjadi bangsa Indonesia. Karena sikap yang bimbang ini, kaum Melayu Malaysia pun tidak tahu siapa sebenarnya diaspora mereka. Di mana saja keturunan atau saudara mereka menyebar di dunia. Jangan heran jika diaspora bangsa Indonesia pun dianggap sebagai diaspora Malaysia. Simak saja ucapan pemimpin mereka berikut. malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Karena para pemimpin dan profesor mereka bingung atau hidup di ilusi alam Melayu, generasi muda pun ikut-ikut bingung. Dan ini buktinya. Orang Jawa di Suriname pun dianggap Melayu. Perkampungan Melayu di Amerika Selatan yang tidak diketahui. Mungkin korang pernah dengar tentang perkampungan Melayu dan kehidupannya luar dari Nusantara. Dan berdasarkan kajian, tak hairanlah Melayu ada di serata dunia disebabkan pelayaran orang Melayu zaman dulu ke serata tempat. Tapi, selain daripada pelayaran, ada juga bahasa Melayu yang terpaksa berhijrah disebabkan penipuan pihak penjajah Belanda terhadap mereka suatu masa dahulu. Maka, terhasillah sebuah perkampungan yang terletak jauh dari selatan Amerika, sebuah republik yang bernama Suriname. Terletak jauh di Amerika Selatan, Suriname merupakan sebuah republik yang mana penduduknya bukan saja terdiri daripada Latin, tetapi juga kebanyakannya daripada Afrika, Hindustan, Cina, malah Melayu yang berketurunan Jawa. Walaupun selepas beberapa generasi yang tinggal di sana, nampaknya budaya dan identiti mereka masih dikekalkan dengan menjadikan bahasa Melayu dan Jawa sebagai bahasa pertuturan dalam keluarga, pakaian batik, alat muzik, malah ilmu pertahanan diri, iaitu silat, yang diperturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Keturunan Jawa di Suriname jelas tidak bisa berbahasa Melayu. Mereka hanya bisa bicara bahasa Jawa dan Belanda. Mereka pun tak bisa berbahasa Indonesia, kecuali jika belajar. Yuk kita lihat mereka. Kembali, pemerintah Suriname memberikan apresiasi kepada etnis Jawa dan etnis Inggi pada hari ini 9 Agustus 2022 bertepatan dengan Hari Yavans Imigrasi dan Ihimsa untuk orang-orang Inggi. Maka di berbagai daerah yang terdapat basis-basis orang-orang Jawa diadakan kegiatan-kegiatan seperti bazar, penampilan seni dan budaya yang dipelopori oleh satu partai namanya Partai Percaya Luhur, partainya orang Jawa di Suriname. Kegiatan 132 tahun imigrasi Jawa ke Suriname
diisi dengan penampilan pencak silat. Ternyata di Suriname banyak sekali aliran-aliran pencak silat ya. Pelajar-pelajar dari Suriname mendapat beasiswa ke Indonesia untuk belajar pencak silat. Di antara aliran-aliran pencak silat yang ada di Suriname, salah satunya adalah Setia Hati Terate, ada aliran Pancasila, dan lain sebagainya. Coba saya Isa. Kamu belajar kawin cilik apa kursus? Kami cilik kok karena mbah-mbah mbiyen. Dibelajari karo Pak. Mau ngomong Indonesia bisa? Mboten, Pak. Angel kan. Bahasa ora itu ya? Ora ya. Oke. Indonesia. Rucok kebun. Iya. Salam tenggo komo wene Suriname. Kanggo wong Indonesia. Kanggo wong Indonesia. Nah, kalau ingin pintar berbahasa Indonesia, orang Suriname harus ikut program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau ikut program beasiswa. Dan itulah yang dilakukan Esther, anak Suriname. Ya, nama saya Esther dari Suriname di Amerika Selatan. Sekarang saya dan teman saya sudah di Padang. Ini pertama kali kami di Padang. Selanjutnya kami mau belajar tentang budaya di Provinsi Padang dari isi Padang. Yuk, ikut saya. Hidangan kuliner ala Minangkabau menyambut kedatangan para peserta apresiasi lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Halo teman-teman, ini Esther lagi. Sekarang kita di Padang, di rumah makan Padang. Dan tadi kita semuanya sudah habis makan dan menurut saya enak banget. Saya suka dengan rendang, tapi makanan Padang sedikit pedas ya. Terus Mas Andrew dari Singapura, saya mau bertanya sama dia, bagaimana merasa makan Padang? Saya merasa makanan ini sangat bagus dan enak, juga enak sekali. Ada asin juga ada asam, tapi untuk saya pedas. Ya. Ya, sampai keringetan. Kamu keringetan? Keringetan banyak ya. Kamu bisa lihat. Ya, karena teman tadi Mas Andrew dengan dari Papua dan Mesir tadi ada food challenge, tapi food challenge makan pedas, hanya pedas. Ya, terus nanti perutnya sakit ya. Semoga tidak. Begitulah teman, kita suka di sini terus. Oke teman-teman, baru saja kita sama-sama simak video yang sangat menarik nih. Mengapa saya bilang sangat menarik? Karena mereka ini menghayalnya tingkat tinggi menurut saya. Mungkin menurut teman-teman saya kurang tahu ya. Silahkan tukar pendapat di kolom komentar di bawah ini. Untuk video ini mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.